era 2014 sampai 2019, 2024 ini era terburuk pekerja buruh, Bang, ya. Era kegelapan lah. Ini menarik pemirsa. Era kegelapan. Oke, kita kupas. Coba. Berarti kita sekarang bicara konteks pada tahun era waktu Presiden Joko Widodo menjabat, Bang. 10 tahun ke belakang. Ya. Kondisi tadi orang kerja susah, orang mau jualan susah, daya beli masyarakat susah. Apakah itu karena Prabowo yang baru mimpin berapa bulan, atau karena memang ya sebelumnya ya kita bedah nih, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, sejahtera untuk pemirsa Kopi Tarik dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Hari ini, Kopi Tarik akan membahas seputar tentang kondisi buruh yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang luar biasa, tokoh inspiratif, tokoh yang selalu memperjuangkan hak-hak buruh, hak-hak para pekerja yang ada di Indonesia. Beliau adalah Bang Muhammad Rusdi, Ketua Umum Asosiasi Pekerja Indonesia yang telah disahkan pada Kongres ke-8 Aspek Indonesia. Baik, Abang, bagaimana kabar, Bang? Semoga selalu sehat ya, Bang, ya. Alhamdulillah, Bang Ladun. Semoga dirimu juga sehat ya. Amin, amin. Waduh, saya bahagia banget sehat hari ini, mahal Bang. sekarang nih. Iya, betul. Iya. Apalagi di kondisi lagi efisiensi begini, Bang. Iya, sehat betul. sangat penting. Saya sangat bahagia ini, Bang. Abang berkenan hadir pada hari ini yang tentunya nanti akan menyampaikan beberapa hal atau banyak hal terkait perjuangan buruh. Jadi sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan yang sedikit tajam, tapi kita santai, Bang. Tapi kita santai ya, Bang. Ya. Mungkin saya ingin bertanya bagaimana, Bang, kabar teman-teman buruh, teman-teman serikat pekerja hari ini, Bang? Ya, hari ini kondisi perburuan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Waduh, ini ngeri nih kalau tidak baik-baik saja. Yang pertama adalah karena memang 10 tahun kondisi ekonomi Indonesia ini kan babak belur. Betul. Ya, dan ini setback ke belakang jadinya. Siap, Bang. Setback ke belakang terkait dengan pelindungan dan kesejahteraan kaum buruh Indonesia. Dipimpin oleh presiden sebelumnya ini kita ampun-ampunan lah. Dari sisi perlindungan pekerjaan ini menurun, kesejahteraan dalam bentuk pendapatan upah juga turun, yang kemudian menyebabkan daya beli masyarakat turun. Dan yang ketiga adalah terkait juga kualitas jaminan sosial yang stagnan bahkan cenderung menurun. Dibuktikan jumlah peserta bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan ini bukan ditambah, justru makin menurun. Gitu. Oke, saya pertegas, Bang. Ini presiden sebelumnya yang Abang maksud ini siapa nih? Karena sebelumnya nih kan ada 7 presiden. Nah, iya. Kalau saya tangkap kayaknya roman-romannya Presiden Jokowi ini, Bang. Oke, ini harus sampaikan bahwa saya ini bicara flashback terkait masa pemerintahan Presiden Jokowi, Bang, ya. Betul. Kondisi buruh seperti itu. Lanjut, Bang, silakan, Bang. Ya, karena memang kondisi kesejahteraan buruh itu dan juga yang hari ini, fakta yang terlihat kan hari ini adalah banyaknya PHK di mana-mana. Ya, kemudian orang nyari kerja susah. Itu kan fakta yang terlihat, nggak bisa dibohongin lah. Pertanyaannya adalah kondisi tadi orang kerja susah, orang mau jualan susah, daya beli masyarakat susah. Apakah itu karena Prabowo yang baru mimpin berapa bulan, atau karena memang ya sebelumnya ya kita bedah nih, gitu kan? Di era SBY periode kedua, berarti 2009 sampai dengan 2014, Betul. kenaikan upah minimum itu rata-rata 17% per tahun. Bahkan di 2013 itu kenaikannya mencapai di Jakarta 43%. 43%. Di daerah lain bisa ada yang 60% di Bogor segala macam. Rata-rata ya sekitar pernah 20, turun dikit lah gitu kan. Rata-rata per tahun 17%. Apa dampaknya pada saat itu? Dan kita bisa merasakan saat itu kan pertumbuhan ekonomi di era SBY kedua lumayan bagus tuh. Iya. Tembus di atas 6%. Betul. Ya, 6%.
Kemudian juga dampak dari upah yang kenaikannya lumayan, saya nggak bilang tinggi ya gitu kan, lumayan, membuat daya beli masyarakat jatuh. Karena sederhana, struktur pekerja di Indonesia itu kan 60% informal, 40% formal. Betul. Tetapi yang 40% ini akan menghidupi putaran di yang 60%. Kalau 40% ini tidak berkualitas pendapatan atau upahnya, atau daya belinya, maka selain yang 40% ini akan babak belur, maka yang 60% juga akan babak belur. Nah, akumulasinya adalah ketika pendapatan upah itu dihajar, gitu kan, maka pendapatan masyarakat para pekerja formal ini tidak akan bisa menyerap hasil produksi, entah itu produk otomotif, elektronik, ataupun pakaian, tekstil, sepatu, termasuk juga dia juga bisa menyerap secara maksimal produk-produk UKM. Kalau upahnya rendah, otomatis jajan anaknya juga dikurangin. Betul. Kalau jajan anak dikurangin, anaknya nggak beli lagi cilok, cireng, cimol, macam-macam lah itu. Iya, dampaknya Nasi uduk segala macam itu kan. Nah, tapi ketika di era SBY 5 tahun terakhir SBY itu cukup bagus, ya mohon maaf, dulu sempat rata-rata kita tuh nggak susah yang punya nemuin orang yang punya handphone 2. Betul. Nggak susah orang plat motornya baru. Iya. Gitu. Karena apa? Kualitas pekerja formal saat itu bagus. Iya. Bagus yang kemudian dia menggerakkan roda ekonomi, bisa menyerap hasil produksi dari sektor manufaktur, kemudian dia juga bisa menggerakkan sektor informal ketika era SBY. Oke, ini bicara era SBY. Kemudian 2014 dan statement terakhir di SBY itu saat itu adalah 2 kali berstatement dia. Ya, di depan Kadin bisa dicek ya. Di depan Kadin dia sudah menyatakan sudah saja Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Betul. Tidak lagi menjadikan upah murah sebagai daya saing ya para pebisnis Indonesia. Itu di depan Kadin di 2013 akhir, dan kemudian di 2014 di May Day dia sampaikan lagi di depan teman-teman buruh di Batam. Sampaikan lagi. Datanglah si era 2014 ke atas. Mimpi buruk kita itu. Oke. Ya. Berarti Abang berstatement bahwa saya era 2014 sampai 2019, 2024 ini era terburuk pekerja buruh, Bang ya. Era kegelapan lah. Ini menarik pemirsa. Era kegelapan. Oke, kita kupas. Siap, Bang. Berarti kita sekarang bicara konteks pada tahun era waktu Presiden Joko Widodo menjabat, Bang. 10 tahun ke belakang. Boleh, Bang, dideskripsikan lagi, Bang? Ya. Jokowi saya mau sebek sedikit belakang nih. Betul. Ya. Siap. Apa yang terjadi ketika krisis ekonomi? Sama kan, artinya orang juga pada di PHK. Betul. Kondisinya bahkan lebih parah dari kita saat ini itu, karena orang di PHK, banyak pabrik tutup, bank kolaps segala macam. Apa yang dilakukan oleh presiden saat itu, yaitu oleh Abdurrahman Wahid, Gus Dur gitu kan. Gus Dur walaupun masa jabatannya pendek, dia menaikkan upah PNS 270%. Iya, betul. Ya. Kemudian juga kenaikan upah cukup signifikan 37%. 47%, memang juga kursinya lumayan ya gitu kan. Artinya yang dilakukan oleh Gus Dur adalah kalau mau bangkit dari ekonomi saat itu, krisis ekonomi, maka kalau dia logikanya pro rakyat, yang dibenahi adalah pendapatan masyarakat. Ya selain juga Gus Dur juga membenahi sektor-sektor lainnya itu kan. Nah akibatnya daya beli buruh meningkat, formal gitu, formal meningkat. Kalau formal meningkat otomatis informalnya meningkat. Betul. Nah apa yang terjadi? Krisis ekonomi saat itu bisa kita lewati dengan cepat. Parah banget gitu kan. Iya. Nah artinya saya mau sampaikan dua legasi dari Presiden Abdurrahman Wahid ketika beliau menaikkan upah PNS dan juga buruh formal, maka ekonomi kita cepat pulih. Siap. Nah kemudian SBY tinggal meneruskan aja. Nah SBY kemudian juga lumayan. Nah apa yang dilakukan oleh Jokowi sehingga kemudian hari ini kita semua babak belur. Gitu kan? Menarik sekali nih Bang. Babak belurnya ini kayaknya lebih ini lagi nih Bang, spesifiknya seperti apa nih Bang kondisinya? Ya, sederhana hari ini kan kita yang pekerja formal, mohon maaf, kelas menengah kita makin hancur-hancuran, makin turun. Ya kelas penengahnya, kemudian buruh formal juga sama. Dia serba ngirit sekarang, serba hemat. Akibatnya adalah kondisi hari ini banyak PHK. Kenapa PHK terjadi? Karena produk-produk industri nggak bisa diserap, barangnya nggak laku. Bahasanya barang ya penjualan motor turun, penjualan elektronik turun. Saya mau tanya di rumah teman-teman rumah kita nih, setrikaan udah berapa lama dong yang diganti? Iya. Kipas angin udah berapa lama diganti?
Ya, beli baju berapa setahun, ya kan? Tanah Abang kenapa agak lambat? Ya, eh, selain ada online gitu kan, ya gitu. Tapi signifikannya nggak terlalu parah lah. Karena sederhana, karena memang pendapatan pekerja formal itu turun. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya ketika hari ini, ketika kemudian pekerja formal itu upahnya dihancurkan oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir itu, ya dampaknya apa yang terjadi hari ini? Orang yang jualan nasi uduk bisa dicek berapa liter per hari sebelum di era Jokowi. Dia bisa 5 liter, 6 liter. Iya dan betul Bang, seterusnya. saya sepakat. Itu memang banyak yang membandingkan sehingga ya kita kembali ke flashback itu kayak enak zamanku toh kan, zaman Soeharto. Memang banyak pekerja terus masyarakat juga mengeluhkan terkait apa kondisi Indonesia pada saat pemerintahan Joko Widodo ya. Ya tidak menafikan itu, artinya memang dari sisi pandangan buruh sendiri itu gejolaknya luar biasa. Apa mungkin Bang, ini faktor juga terbitnya Omnibus Law waktu itu, Nah, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Jokowi yang membuat hari ini buruh ya masyarakat ini kita semua menderita gitu kan akibat orang itu tuh gitu kan. Di 2015 dia menerbitkan namanya PP 78. Itu kan dia memberikan insentif tuh di awal-awal tuh. Iya. Satunya adalah insentif pada pengusaha. Dia menerbitkan PP 78 membatasi kenaikan upah. Iya. Upah minimum yang di era SBY naiknya 17% untuk DKI Jakarta, 17% per tahun, sama dia naiknya udah mulai dirubah mekanismenya, ya, yang tadinya kita menggunakan namanya survei KHL, survei kebutuhan hidup layak, setiap tahun wakil dari pemerintah, pengusaha dan buruh survei di masing-masing dewan pengupahan provinsi dan juga kabupaten survei berdasarkan hasil upah minimum ini kan basisnya safety net, jaring pengaman sosial, iya. Agar udah dihitung ya oleh BPS segala macam, timnya ada segala macam ya gitu kan. Berapa kebutuhan hidup layak itu ada parameternya, yaitu 64 kebutuhan hidup layak, mencakup kebutuhan makanan, minuman, perumahan, sandang pangan papan ya, termasuk juga adalah rekreasi, kesehatan, pendidikan dan juga tabungan. Itu minimal. Kalau di bawah itu berarti orang udah hidup dalam kondisi miskin. Nah, untuk cara ngukurnya itu KHL. Dan semenjak zaman SBY KHL nggak dipakai. Zamannya Jokowi. Zaman Jokowi tidak dipakai. Dipakai menggunakan rumus flat gitu kan. Namanya formula PP 78 itu. Nah, itu upah udah mulai turun. Nah, kemudian berikut lagi adalah Jokowi meluncurkan kebijakan seiring dengan masuknya berbagai investasi dari luar, ya terutama dari Cina, gitu kan. Memang banyak betul. Dia kemudian menerbitkan berbagai peraturan di Kementerian Tenaga Kerja, tapi kan otaknya presiden. Iya. Ya kan? Tetap kebijakannya dari presiden. Yaitu kebijakan memudahkan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Ya, sempat ramai itu Bang. Ramai kan di 2015, 2017 sampai 2018. Apa yang dimudahkan? Ya, satu adalah yang masuk ke Indonesia itu yang tadinya pasalnya adalah boleh TK itu masuk asalkan mereka punya skill. Ya. Yang kedua adalah mereka harus bisa berbahasa Indonesia. Untuk bisa mentransformasi knowledge. Betul. Yang ketiga dimudahkan adalah rasio 1:10. 1:10. Boleh TK masuk yang yang skill tadi, tapi harus diikuti oleh 10 lokal. Tiga-tiganya dihabisin melalui 2 permen, kemudian 1 Perpres atau PP lah gitu kan. Ya, artinya di sini era Jokowi ini tidak berpihak sama sekali sama pekerja Indonesia. Pertanyaannya adalah Jokowi ini bekerja buat siapa? Ya. Lapangan pekerjaan yang diciptakan buat siapa? Karena gini, TKA ini luar biasa menghancurkan kita nih. Karena apa? TKA yang datang ya ke daerah baik tambang, di industri tambang, mineral ataupun yang lainnya, datang ke satu tempat, misalkan dulu saya cek itu di Bayah itu semen merah putih. Bayah itu daerah perbatasan antara Lebak dengan Sukabumi itu. Gitu kan. Saya sana dengan Komisi 9 saat itu. Yang mereka rata-rata tinggalnya 1 flat. Jadi TKA ini dikasih fasilitas tempat, kemudian dikasih makan, otomatis apa? Gaji TKA ini yang maksimal tadi, jumlah hidup maksimal, ini nggak memutar uang, nggak memutar ekonomi daerah tersebut. Kenapa? Gaji yang didapat itu utuh. Dia nggak keluar perusahaan, dia nggak nginep, nggak sewa tempat, dia nggak beli makanan, dia nggak ada transportasi, uangnya balik lagi ke negaranya. Jadi kalau kita dapat uang dari pinjaman dari Cina, kemudian
barang-barangnya terutama semen dan kemudian baja itu dari sana untuk katanya bangun segala macam, untuk kemudian tenaga kerja dari sana itu nggak berdampak apa-apa. Oke. Padahal transportasi, perumahan, makanan itu adalah 3 komponen terbesar dalam struktur upah minimum. Nah, nggak berhenti di situ tuh. Jokowi kemudian menghancurkan sistem perlindungan melalui namanya sistem pemagangan. Pemagangan. Oke. Orang udah lulus kuliah, masuk ke dunia industri, mau dari UI, Trisakti, ITB segala macam, masuk ke Toyota, masuk ke Panasonic, statusnya magang. Magang, iya. Ya, kalau dulu kita mau magang itu orang masih sekolah STM pembangunan itu kan, dia magang setahun. Tapi statusnya masih siswa. Betul. Ya, sekarang memang banyak banget mahasiswa nggak digaji gitu kan, nggak apa-apa. Nah, hari ini orang masuk ke dunia industri harusnya kerja dengan alasan ya lulusan SLTA kita, SMK kita, ataupun lulusan perguruan tinggi tidak memadai kompetensinya. Ya, tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Betul. Saya bilang sejak kapan dunia industri, lulusan sekolah dan kampus itu bisa memenuhi secara nggak akan pernah. Termasuk mereka yang duduk di pejabat-pejabat ketika dia lulus dari kampus juga tuh bego dulu gitu kan. Iya, betul. Nah, ini diatur oleh pemagangan. Ya, pemagangan itu 3 bulan, 6 bulan, habis itu diperpanjang lagi, terus diperpanjang. Ini perbudakan modern. Betul. Mereka nggak digaji, tidak ada jaminan kepastian. Mereka hanya dapat uang saku, kerja 8 jam, hanya dapat uang saku, ya kan, nggak ada perlindungan BPJS. Ini lebih parah dari outsourcing. Kita nolak outsourcing gitu kan, karena ada perbedaan kesejahteraan. Ini lebih parah lagi nih. Sekolah SD mahal, SMP mahal, ya SMA mahal, kuliah kemudian harus keluar negeri, harus dari kampung ke kota, biaya mahal. Ketika dia kerja, gaji cuma 1,5 juta. Ini luar biasa parahnya. Luar biasa. Nah, kemudian lengkaplah penderitaan buruh Indonesia dengan hadirnya Omnibus Law. Ya, dengan dalih ingin menyederhanakan sistem aturan regulasi, kemudian juga intinya adalah ingin memudahkan masuk investasi. Ya, yang dihajar adalah perlindungan kerja, perlindungan kesejahteraan. Omnibus Law hadir. Ya, kemudian lahirlah PP turunannya, PP 34, 35, 36, segala macam. Iya, di Omnibus Law juga banyak kan di situ, Bang, yang seharusnya terkait pekerja outsourcing kan ini kan ada kategorinya, Bang. Seperti kebersihan, keamanan, tapi di Omnibus Law ini ternyata semua jenis pekerjaan. Nah, ini tentu juga makin ini kan pemagangan, outsourcing dipermudah, pekerja kontrak dipermudah. Kenaikan upah Jakarta kalau di SBY terakhir adalah 17%, di era Jokowi hanya 5% rata. 5% gitu kan, jauh banget lah. Nah, itu yang luar biasa, Bang, dampaknya gitu kan. Jokowi. Karena memang dia dari awal udah salah strategi. Pertama adalah kalau dia mau menguatkan ekonomi, menguatkan pertumbuhan ekonomi karena naiknya pertumbuhan ekonomi 1% gitu kan akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi, struktur utamanya itu adalah yang paling besar, kuenya itu adalah konsumsi rumah tangga. Baru kemudian ekspor impor, kemudian pendapatan ekspeditur negara dan investasi. Nah, konsumsi rumah tangga itu sampai dengan 55%, paling besar. Jadi kalau mau menguatkan pertumbuhan ekonomi, kuatkan konsumsi rumah tangga dengan cara apa? Menguatkan pendapatan masyarakat. Iya, betul. Nah, ketika pendapatan masyarakat dihancurkan, itu turun semua. Yang kedua ada problemnya ketika seolah-olah kewajiban negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak, yang kemudian ya tafsirannya adalah menjadi kewajiban negara menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kewajiban negara menciptakan lapangan pekerjaan ini kemudian dialihkan kepada investor. Pada investor itu, mohon maaf, kalau saya jadi investor misalkan, ya rumus investor apa? Gue mau jumlah karyawan banyak. Buat gue yang penting adalah untungnya banyak. Dengan karyawan sedikit. Dia yang salah. Nggak akan pernah berhasil membuka lapangan pekerjaan dengan cara kita kemudian bertekuk lutut kepada investor. Nah, Jokowi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan, dia kemudian bertekuk lutut pada investor. Seolah-olah investor segala-galanya diberi kemudahan, dibangun tuh. Awal-awal itu dibangun jalan-jalan yang bagus segala macam. Semuanya buat kebutuhan investor. Bukan untuk pekerja yang ada di Indonesia. Nah, dia tidak menggunakan caranya SBY dan juga caranya Gus Dur. Yaitu menguatkan menguatkan pendapatan masyarakat. Nah, itu kan ciri kapital. Ciri kapitalisme itu adalah dia lebih di era Megawati
Ya, ketika krisis yang dibantu oleh Megawati adalah dengan bailout, ya, bailout apa namanya perbankan. Yang ketika krisis, bank yang diselamatin. Bank itu kan adalah motor kapitalis. Iya, iya. Di Gus Dur yang diselamatkan bukan banknya, tapi adalah pendapatan masyarakat. Oke. Nah, ini sekali lagi adalah jelas itu kan 10 tahun kemarin itu membuat hari ini kita babak belur. Ya, oke Bang. Kita tahan Kita ngopi dulu sejenak ya. Bang. Makin Silakan tarik, ngopi Bang. makin Jadi mantap. semakin ditarik semakin asik ini Bang. Asik, ya. Oke, pemirsa Kopi Tarik. Ini sebelum kita berbicara tentang kondisi buruh pada hari ini di era Presiden Prabowo, beliau sudah memaparkan bagaimana perjalanan pekerja buruh di dari era Pak Gus Dur, kemudian SBY, sampai pada Pak Jokowi. Tadi publik bisa menilai, teman-teman komentar bisa menilai bagaimana rentetan, bagaimana presiden-presiden sebelumnya dalam mengatasi terkait persoalan yang ada di Indonesia, khususnya di bidang pekerja dan buruh. Mungkin ini akan relate dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Karena tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dampak atau imbas dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tentu ini akan saya kupas secara tajam langsung dengan beliau. Mungkin satu segmen ini Bang, pertanyaan yang perlu saya kulik dari Abang terkait apa sih Bang tantangan terbesar pada hari ini yang dihadapi oleh buruh? Dari rangkaian cerita yang tadi Abang sampaikan di belakang, kita berbicara konteks pada hari ini era Presiden Prabowo Subianto, Bang. Apa tantangan terbesar ya, Bang? Ya, menurut saya adalah tantangan terbesar itu bagaimana meyakinkan Pak Prabowo, gitu kan, untuk belajar dari 3 presiden tadi itu. Ya, dia mau pilih cara yang mana, ya kan? Nah, cara Jokowi yang makin amburadul, atau cara SBY yang agak smooth, atau cara Gus Dur yang luar biasa gitu kan. Ya, artinya Pak Presiden Prabowo kan? juga harus banyak belajar dari sebelumnya, tapi jangan ini Bang yang tadi disampaikan buruk-buruknya kan, kita minum positifnya. Nah, enggak caranya kan. Nah, problemnya adalah yakin itu, dan kita masih melihat Prabowo ini adalah sebuah harapan. Ya, harapan baru buat kita kaum buruh setelah kemarin kita 10 tahun ini babak belur. Iya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagaimana harapan ini menjadi kenyataan. Betul. Bukan hanya sebagai sebuah mimpi. Nah, di awal sih udah agak mending nih. Harapan itu udah mulai kelihatan. Yang pertama adalah Prabowo berani menaikkan upah minimum itu kemarin 6,5%. 6,5%. Kan tadi kita lihat rata-rata Jokowi 5%. Iya. Bahkan di tahun terakhir Jokowi berkuasa 2024 itu kenaikannya hanya 3%. Kalau dia pakai aturan lama, kenaikan itu bahkan bisa di bawah 3%. Tapi Prabowo kemudian mendobrak, bisa keluar dari itu, kemudian bisa menaikkan menjadi 6,5%. Ya, artinya di sini kita melihat kebijakan Prabowo dalam mendekati 1 tahun kepemimpinannya, ini benar-benar berpihak pada buruh Bang ya? Ada keberpihakan. Ada. Walaupun nilainya kita belum terlalu seneng banget lah, ya. Seneng ya gitu kan. Minimal ada peningkatan lah Pak dari sebelumnya. Yang kedua adalah kita melihat melalui kemarin adanya kebijakan ya, bantuan hari raya buat para ojol. Iya. Ya, secara aturan ini belum ada, karena sampai dengan hari ini ojol ini masih dianggap sebagai mitra. Betul. Ya, dan dia dalam konteks status hubungan kerja itu ya masih belum cantolannya belum ada, gitu kan. Regulasinya belum ada yang memadai. Kalau mau didorong adanya THR, ini cantolannya nggak ada. Tapi yang kita sangat senang adalah ketika Prabowo dan juga menterinya itu menggunakan ini ya PRT aja ataupun juga yang lain-lain untuk dapat THR. Iya. Gitu kan. Menggunakan bahasa kebiasaan umum di Indonesia lah. Dan tegas juga kan, Pak Prabowo bilang wajib diberikan THR. Ini yang kita senang, artinya dari 2 ini gitu kan. Ini ada sedikit bukti, sedikit keberpihakan yang walaupun kita juga masih menunggu gitu kan hal yang lebih maksimal lagi agar bukan hanya harapan tapi juga bagaimana kemudian kebijakan itu bisa menyelesaikan masalah hari ini tuh. Orang nggak punya kerja, kemudian juga ekonomi bangkit, harapannya bisa 8%, daya beli naik, itu yang mau kita harapkan. Oke Bang, masih bicara tentang masalah ojol tadi, saya menarik Bang. Ini kan kalau bicara ojol atau ojek online ini kan kita bicara era digital nih Bang. Ya. Jadi platform digital ini memang mau tidak mau kita harus akuin bahwasanya
sangat membantu masyarakat Indonesia yang terutama dalam hal ini masih menganggur. Ya. Dan juga yang masih bekerja pun masih kita lihat banyak yang juga ikutan berpartisipasi mencari pencarian tambahan melalui aplikasi digital tersebut. Nah, sebenarnya Bang, terkait aplikasi digital ini, menurut pandangan Abang ini, apakah bisa memperbaiki Indonesia ke depan atau lebih memperburuk, Bang? Ya, kondisi hari ini tuh menurut kita ya dari kaum buruh ini relatif mirip ya dengan kondisi pertama kali datangnya kapitalisme dan hadirnya revolusi industri pertama. Ya, saat itu kan ditemukannya ya, mesin-mesin teknologi baru mengubah pola produksi yang tadinya manual tradisional ya, menggunakan tangan, menggunakan hewan segala macam, kemudian berubah menjadi mesin. Nah, satu sisi ini kemajuan ya, ekonomi tumbuh segala macam. Tapi satu sisi ada sebuah eksploitasi. Eksploitasi dari kapitalisme terhadap buruh. Dan kondisi saat itu negara gagap. Negara gamang gitu. Ini gimana nih? Iya, betul Bang. Nah, hari ini sama. Ya, ini ada kemajuan teknologi dalam digitalisasi ya, mempermudah orang segala macam, ada disrupsi segala macam. Ini negara sudah ngapain nih? Ya. Ini kan dari mulai lahirnya ojol di Indonesia ya, Gojek segala macam udah hampir 10 tahun itu kan. Hampir 10 tahun. Ini kan belum ada sebuah kebijakan yang jelas gitu kan buat ojol baik yang R2 maupun R4. Iya. Jelas faktanya R2 adalah secara sistem transportasi dia adalah nggak termasuk dalam sistem transportasi karena nggak aman. Iya. Ya, kalau R4 masih dianggap aman. Satu itu. Yang kedua, sistem yang hari ini disebut kemitraan. Nah, buat kami, maupun saya pribadi, kami ini artinya kami dari minimal ada di organ saya, Aspek Indonesia, maupun juga teman-teman buruh, mayoritas buruh, gitu kan, dan sebagian ojol, sistem kemitraan ini adalah satu sistem kemitraan palsu. Wah, ngeri nih, palsu. Sistem kemitraan abal-abal. Palsu abal-abal nih, ngeri. Nggak boleh, Bang. Gimana itu, Pak? Kayak makin menarik. Ya, yaitu sebuah upaya menyesatkan para ojol ya, seolah-olah dia tuh bukan buruh, seolah dia bukan pekerja, dia bukan karyawan, dia bukan pegawai ya, maka dibuatlah dengan sistem kemitraan yang substansinya palsu. Satu, saya perdalam. Yang kedua, sistem kemitraan ini adalah upaya untuk menghilangkan kewajiban dari aplikator atau perusahaan untuk membayarkan kewajibannya dia terhadap para driver yang sudah melaksanakan kewajibannya. Iya. Ya mungkin kewajiban jaminan kesehatan kayak semacam gitu kan. BPJS Ketenagakerjaan gitu, Bang. Kenapa saya sebut kemitraan palsu? Nah, gini. Kalau yang disebut mitra itu sejajar. Betul. Ya. Dan kalau sejajar itu bukan subordinat. Ya. Kalau sejajar maka nggak perlu negara hadir, karena semuanya sejajar, nggak ada yang direndahkan, nggak ada yang dieksploitasi. Bicara penghasilan dia juga harus sejajar. Nah, kemudian konsekuensi dari sejajar adalah semua keputusan diputuskan bersama. Ya, terkait dengan tarif, bagaimana potongannya, hubungannya bukan hubungan kerja, hubungannya bisnis. Nah, ya faktanya gimana? Faktanya tidak seperti itu. Faktanya, apakah dalam penentuan tarif itu ojol dilibatkan? Tidak. Apakah potongan tarif itu jumlahnya juga dilibatkan? Enggak. Gitu kan. Kemudian ketika ada terjadi suspend, apakah ada hak untuk negosiasi? Nggak ada. Menarik banget ini, Bang. Berarti apa? Ingat, ini gugur. Kenapa kemudian negara yang tadinya dia masih gampang ini kemudian dalam setahun 2 tahun ini mulai bergerak, bukan hanya di Indonesia, tapi ini di seluruh dunia. Dan ini kemarin dibahas di ILO gitu kan, dalam sidang ILC, ILO dalam 113 ini dibahas. Nah, faktanya adalah kemudian yang kita lihat, ya, ketika memang tidak ada kesetaraan dan ada satu ya, apa sih definisi pekerja? Satu, ada perintah. Betul. Ada penugasan. Saya mau tanya, yang nyuruh driver ojol itu narik, ya, itu customer atau aplikator?
Aplikator, Bang. Aplikator kan? Betul. Artinya customer dia masuk ke aplikator dulu, baru aplikator kemudian ngasih ke Customer. Betul. ngasih ke driver. Oh, ke atau drivernya, itu. ya. Dua, kalau di sukarela, kemitraan sifat sukarela, kalau ojol ini nggak narik, ada nggak sanksi? Ada. Apa tuh sanksinya? Kalau dia nggak narik, dia apa? Kalau yang saya info dapat, Bang, jadi semacam apa bahasa ini ya? Anyep. Ya, bahasa susah order. Ya, susah order. Nah, katanya kemitraan. Rating kan? Kalau kemitraan harusnya kan tidak masalah harusnya. Harusnya tidak ada masalah, nggak ada sanksi. Betul. Nah, yang ketiga ada upah. Ya, upah itu dari mana? Ya tadi ketika customer bayar dulu ke aplikator, ya kan? Melalui sistem ke driver. Maka berlakulah hakikat sebagai pekerja. Ya. Nah, walaupun ya motornya motor dari sebagian besar ya, mobilnya sebagian besar dari punya sendiri. Walaupun kenapa sebagian besar? Karena sebagian kecil ternyata ada juga motor yang dari aplikator atau mobil-mobil yang ada mitra-mitra lagi tuh. Nah, ini juga menarik nih. Apa yang terjadi di taksi Bluebird? Ya, kalaulah alasannya gini, kita ini kan UKM, mitra, mobil-mobil saya sendiri, gitu kan. Nah, apa yang terjadi di Bluebird hari ini? Saya mau tanya, di Bluebird itu mobil siapa? Mobil perusahaan Bluebird atau mobil pribadi? Perusahaan Bluebird. Iya. Pertanyaannya, kenapa di Bluebird pakai sistem kemitraan? Iya. Harusnya kan kalau mobil perusahaan dia nggak boleh pakai sistem kemitraan. Mitra, orang mobil cari perusahaan. Cari aja driver kan harusnya. Kenapa dia pakai sistem kemitraan? Ya, oke. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, dengan sistem kemitraan, Bluebird ingin menghilangkan kewajibannya dia untuk membayar minimal jaminan sosial. Iya, berarti ini sudah tepat kalau Abang bilang kemitraan ini adalah palsu dan abal-abal, pemirsa. Ya, terus Bang, ini harus kita kulik lebih dalam lagi nih Bang. Dan seharusnya ini kan kalau kita lihat akhir-akhir ini Presiden Prabowo hadir nih Bang. Ya kan, di tengah-tengah kisruh. Sebenarnya kan kalau bicara ojol ini udah lama sekali bergaung. Presiden-presiden sebelumnya kayaknya memang ya tadi Abang bilang ya rentetannya. Tapi memang kita lihat semangat Presiden Prabowo ini benar-benar untuk rakyat. Nah, kemudian kehadiran negara ini berdampak seperti apa Bang untuk ke depan Bang, kira-kira Bang? Nah, karena jelas-jelas 10 tahun ini ojol ini dieksploitasi, gitu kan, dieksploitasi oleh aplikator, ya. Dan ada menarik nih, ya. Apa sih konsekuensi ketika ojol ini bekerja? Maka yang pertama adalah si ojol ini atau driver ini dia mendapatkan status yang jelas, pekerja atau karyawan. Ya, walaupun nanti gimana sistemnya? Kan saya maunya tetap fleksibel. Nah, gitu kan. Saya maunya fleksibel. Kan saya perempuan, saya kan jadi ojol cuma sambilan. Betul. Kan saya pagi kerja sampai sore karena gaji saya kecil, saya kemudian malamnya saya baru ojol. Nah, di sistem hubungan industrial ada yang namanya upah satuan waktu dan upah satuan hasil. Iya. Satuan waktu itu dibayar harian, mingguan atau bulanan. Ya kan? Gaji lu gimana gaji lu? Ya gaji harian, mingguan atau bulanan. Nah, itu satuan waktu. Ada juga satuan hasil berdasarkan hasil. Ini tidak masalah. Yang kedua adalah kita juga ada diskusi ya. Ini diskusi kita gitu kan. Ya, teman-teman yang memang ojol terbelah dua nih dalam sisi masalah status. Ada yang memang dia ingin tetap, Bang, saya ingin tetap aja Bang, karena saya udah fokus. Saya dari pagi sampai sore, buat malam, saya emang ojol. Gitu kan. Ini mata pencarian saya salah satunya, maka saya ingin fokus di sini. Nah, ini yang mau kita dorong menjadi pekerja paruh waktu, full time. Nah, teman-teman yang memang dia tadi, mohon maaf ya, dia adalah single parent gitu kan, perempuan, atau dia tadi paginya kerja, siang kerja, malam dia mau jadi ojol. Nah, ini yang part-timer. Nah, kita akan coba dorong bagi dua, gitu kan, bagi dua. Tentunya nanti hak dan kewajibannya juga berbeda, nih bisa disusikan dan itu bisa diatur lah gitu kan. Ya, artinya ini salah satu yang lagi diperjuangkan teman-teman Serikat Pekerja Indonesia dalam hal ini aspek membuat kerangka dua itu Bang ya. Nah, itu dari sisi sistemnya dan juga terkait dengan sistem pengupahannya. Yang ketiga adalah jaminan sosial. Nah, ini menarik nih. Gimana itu Bang? Menarik ya Bang? Ini jaminan sosial ya Bang? Iya kan. Saat ini apakah ojol dapat jaminan sosial? Enggak, dia punya BPJS kok. Dia bayar apa enggak? Bayar sendiri. Iya, betul. Nah, berapa sih dibayarkan? Sehingga kemudian aplikator
mengelak. Ya, ya. Nih, satu, ya, jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Kalau dia statusnya pekerja dan perusahaan, maka perusahaan bayar 4%. Ya, Si ojol atau pekerja 1%. 1%. Saya mau tanya, kalau dirimu jadi ojol, mau nggak 1%? 1% itu dari UMP atau UMK yang berlaku. Kalau UMP itu 5 juta, 1%-nya 50.000. 50.000. Saya mau tanya, dengan bayar 50.000, tapi suami, istri, dan anak tercover BPJS Kesehatan, mau nggak? Ada berat juga sih. 50.000 doang. Ya, ada cukup lah. 50.000 cukup lah. Kalau dia pakai BPJS Mandiri, iya. hitungannya per orang. Ya, hitung per orang lah 50. Kalau kita satu keluarga 4, lumayan juga. Ya, itu masih masuk akal, masih oke. 5 kali 52 soalnya. Kalau di kelas, kalau ini kan biasa kelas 2. Iya. Ya, kelas 2 100.000. Kali 5 500.000. Ini cuma beli 50.000. Iya, 50.000. Worth it lah, Pak. Kalau bahasa zaman sekarang. Semua di cover kan. Ya, dia nggak perlu khawatir nanti nunggak segala macam. Yang kedua, jaminan hari tua. Perusahaan bayar 3,7%, buruh 2%. Nah, buat buruh ditanya mau nggak? Lihat dulu bang, ke 2% gede ya, 2% berarti 100.000. Perusahaan 3,7% berarti sekitar hampir 175. Berarti buruh, nah akumulasi duit ini 275. Tapi buruh bayar 100, tapi dapat akumulasi tiap bulan 275, yang itu jadi tabungan dia nanti. Betul, tabungan JHT tabungan sama JHT. Kesehatan kan, karena gini, jaminan sosial tadi. Saya tanya teman-teman jadi ojol, lu mau jadi ojol sampai kapan? Duh nggak tahu bang, sampai gue kuat. Yeah. Nah, karena lu nggak punya sistem jaminan sosial. Tapi kalau lu punya JHT, gue udah agak capek nih. Iya. Gue udah kerja 15 tahun. 15 tahun bisa dapat 40 juta. Aman. Tapi kalau misalkan dia nggak punya JHT, dia harus kerja tiap hari. Iya. Tapi kalau dia punya JHT, yang dia akan dapat 5,7% per bulan, berarti sekitar kali 5 juta hari ini 275.000. Kali sebulan, 12 bulan. 275 kali 12, 3 jutaan. Dia 10 tahun kerja, 30 juta bro. Iya betul. Aman. Kemudian ada lagi jaminan pensiun. Ya, berarti si buruh bayar, tadi buruh bayar 1% sama 2%, 3%. Perusahaan bayar 4% sama 3,7. Nah pensiun, perusahaan bayar 2%, buruh 1%. Kalau peserta 15 tahun ke bawah, dapat lamsam lagi buruh. Mau nggak? Pasti mau. Pasti mau, Bang. Karena dapat 1% plus 2%. Betul. Ya. Nah, buruh pasti mau. Kalau peserta di atas 15 tahun, buruh akan seperti PNS, akan dapat manfaat bulanan. Jadi nggak perlu jadi ojol sepanjang masa. Iya. Gitu kan. Nah, plus jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, yang nilai kecil, cuma 0,0. Oh, 0. Nah, kalau dia nggak punya jaminan kecelakaan kerja, kalau dia jatuh naik motor, dia patah segala macam, dia kan apa-apa. Iya. Tapi kalau dia pakai punya BPJS, dapat kecelakaan kerja itu di cover seumur hidup. Ya, dia punya asuransi buat. Saya banyak contoh ya teman-teman yang nggak punya driver nggak punya jaminan kecelakaan kerja, itu kan di cover. Jadi gini, kalau kecelakaan kerja itu covernya bukan dari BPJS Kesehatan, tapi dari BPJS Naker. Gitu kan? Kan pemerintah hanya mengcover BPJS yang di sini melalui PBI, hanya mengcover jaminan kesehatan. Kesehatan saja. Nah, jaminan kecelakaan kerja yang di-cover. Iya. Nah, kemudian kalau kematian, walaupun kita baru daftar sebulan, 2 bulan, kita mati itu. Iya. Itu ada sumbangan yang luar biasa. Iya. Ada subsidi buat beasiswa. Nah, totalnya buruh sekitar 1 tambah 1 tambah 2 cuma 4%. Perusahaan 10%. 10% dari UMP DKI, asumsinya 500.000 per bulan. 500.000. Buat satu driver. Kali 12 bulan, 6 juta aja per orang. Kalau jumlah driver katanya ada 2 jutaan, maka aplikator setiapnya doang 12 triliun. Maka nggak heran kalau ini aplikator tuh nyewa, ya misalkan katanya nih, namanya Koalisi Ojol Nasional, itu bayarannya aplikator. Katanya demo nolak perjuangan jadi pekerja, tolak tarif 10% ditolak juga, nyuruh Menaker dan Wamenaker mundur segala macam. Nah, tadi karena itu, daripada dikeluarin 12 triliun, mendingan deh manggil orang DPR, bayar orang DPR sekian miliar, atau suruh menteri suruh ngomong jadi UMKM aja. Saya nggak tahu menteri siapa tuh. Oke, menarik Bang. Ya artinya dalam hal ini perjuangan teman-teman serikat pekerja Indonesia ini cukup luar biasa menanggapi terkait mencuatnya protes dari ojol Bang ya, terkait jaminan kesehatan,
jaminan hari tua, menyangkut jaminan untuk kecelakaan. Yang ini yang lagi diperjuangkan oleh teman-teman Serikat Pekerja Indonesia. Nah, sejauh ini Bang, dalam perjalanan ini, teman-teman Serikat Pekerja ini bagaimana Bang dukungan pemerintah? Nah, dalam hal ini pada pemerintahan Prabowo Bang ya? Ya, oke. Ini menarik ya, menarik. Kalau kita dengar statement dari menteri dan wamennya, mereka siap pasang badan. Pasang badan seperti apa nih pasang badan ini? Mereka ya bukan yang THR mereka terus dorong tuh. Dan mereka satu. gini, kecenderungan pejabat itu kalau ketemu pengusaha yang banyak duit, yang lihat apanya? Ini gue nyuruh dia bayar buat seseorang, gitu kan? Atau gue manfaatin dia untuk tarik ke gue. Iya. Kan itu logika utama. Yang dilakukan oleh Menaker dan Wamenaker dan juga Prabowo tentunya adalah ini mendorong memaksa aplikator untuk mengeluarkan biaya tambahan buat kesejahteraan buruh. Nah itu yang kita dengar gitu kan. Buktinya tadi BHR itu turun, kemudian juga mereka dari Menaker ya terus mendorong adanya pendiskusian untuk status ojol ini jadi pekerja. Nah memang ya nggak mudah karena di undang-undang hari ini belum ada cantolannya. Makanya ada peluang kebetulan gitu kan. Tahun lalu itu ada putusan MK, salah satunya adalah mendorong adanya revisi undang-undang ketenagakerjaan dan juga mencabut beberapa pasal-pasal dalam undang-undang Omnibus Law. Ya, nah ini termasuk di situ. Bisa dimasukkan ke dalam revisi undang-undang atau bisa juga untuk bikin undang-undang baru. Dan ini dapat dukungan ketika kemarin sidang ILO ke-113 di Jenewa. Nah, saya hadir gitu kan, yang berlangsung tanggal 2 sampai 13 Juni. Baru aja nih gitu kan, kita baru pulang dari sana. Dan salah satu pembahasan di ILO adalah tentang perlu atau tidaknya ada sebuah konvensi terkait perlindungan bagi pekerja platform digital. Dan alhamdulillah, ya melalui perdebatan panjang, Afrika dan Eropa mayoritas full dukung, ya kemudian Cina nolak, Amerika nolak, ya karena memang besar ya, gitu kan. Nah Indonesia yang tadi kita dengar katanya menterinya Wamennya oke, gitu kan. Sikap perwakilan Kemenaker yang hadir saat itu masih gampang tuh. Ya di last minute masih gampang gitu kan. Alhamdulillah belakangan kemudian ikut mendukung adanya konvensi ILO. Perlu lahirnya sebuah konvensi ILO terkait perlindungan bagi pekerja platform digital, satunya adalah ojol. Dan ini kita sangat senang ya gitu kan. Dan kemudian saya konfirmasi kepada Wamen, kemudian saya satu mobil dalam perjalanan menuju PTRI ketika mau Idul Adha dengan Wamen, si Noel itu. Pak Noel gimana? Katanya kok menteri sama Wamen ini pasang badan buat ojol, kemarin sikapnya nggak jelas nih saya bilang. Kok ngambang sikapnya gitu kan. Wow. Iya nih luar biasa lah, banyak lobby-lobby. Kan? Aduh, ini ngeri kalau bicara lebih politik tingkat atas. Tapi buat kita itu prosesnya ya, penting adalah sikap akhirnya sikap Indonesia kemudian mendukung penuh adanya konvensi, sehingga walaupun konvensi ini baru akan diputuskan tahun depan. Pada ILC 114 tahun 2026, tapi ini sebuah modal. Kalau sudah ada konvensi, maka negara-negara anggota PBB, Indonesia adalah anggota PBB, ini kita soalnya bisa meratifikasi. Dan ini pengakuan bahwasanya pekerja platform digital itu satunya ojol adalah pekerja. Jadi ini bukan masalah di Indonesia aja, perdebatan ini masalah di seluruh negara. Gitu. Ya teman-teman ojol sekalian, ini perlu diingat dan dicatat bahwa beliau ini memperjuangkan hak teman-teman untuk kesejahteraan dari sisi pemasukan, kesehatan sampai jaminan hari tua itu dibahas sampai tingkat internasional. Saya dan teman-teman kemudian ada sekitar 42 perwakilan buruh yang hadir mengawal langsung. Nah, ini jumlah paling besar. Ini luar biasa ini perjuangannya. Untuk teman ojol jangan sampai lupa. Dan untuk teman-teman ojol yang sempat waktu itu pro terhadap aplikator, tolong jangan serakah. Jangan hanya mementingkan individu. Ini bicara tentang kelayakan pekerja, khususnya di platform ekonomi digital, yaitu ojol. Ini diperjuangkan sampai internasional. Bang, tadi menarik.
Saya pikir Gimana, ojol Bang? itu bukannya sebagian besar ojol dia bukannya egois. Oke. Saya lihat hanya satu segelintir aja. Oh, segelintir oknum lah, oknum. Oke, gitu oke, kan. oknum. Dan dia kemudian memanfaatkan ketidaktahuan para ojol-ojol di bawah itu terkait dengan hak dan kewajibannya. Iya. Saya tanya aja, apakah kamu mau jadi ojol sampai dengan nggak bisa Iya. sampai tua bener itu? Karena mereka gini, kalau mereka akan narik, mereka nggak ada makan buat besok. Betul. Maka, apakah kondisi itu mau dipertahankan terus-menerus Iya, iya, iya. sampai dia meninggal gitu kan? Betul. Saya bertanya, jangan sampai nih kamu jadi ojol, anak kamu jadi ojol. Waduh Pak, jangan anak saya Pak, mantu saya punya ojol. Anak, mantu, ponakan, tetangga, semua ngumpul ojol semua hari ini. Dan memang perlu Bang orang yang memikirkan terkait nasibnya kan. Nah, perlu edukasi. Betul. Nah, sehingga tadi ya kita perlu edukasi, gitu kan. Sederhana aja. Kamu hari ini nyaman nggak berojol? Iya. Terus tanya lagi, solusinya apa? Dengan kemitraan yang 10 tahun ini bertahan dengan kemitraan, ada perubahan nggak? Iya. Kalau kamu hari ini masih mempertahankan kemitraan, gitu kan? Ini siapa yang diuntungkan? Kemitraan palsu dan abal-abal tadi. Siapa yang diuntungkan? Gitu Iya, iya. kan? Ya artinya memang harus ada perubahan Bang. Harus berubah. Apalagi memang kita sama-sama tahu bahwasanya Presiden Prabowo Subianto hari ini benar-benar jiwa raganya itu untuk rakyat gitu kan. Nah, ini momentum. Betul. Bang, ini masih menarik tadi Bang ya terkait pembahasan masalah menteri dan wamen nih Bang. Jadi sejauh ini ucapan pasang badan ini masih belum jelas ya Bang arahnya Bang, atau gimana kira-kira Bang? Ya, kalau dari kebijakan yang ada kita lihat lumayan ya gitu kan. Oke. Artinya momentum kenaikan upah minimum kebijakannya jelas. Kemudian momentum ojol THR ini cukup jelas. Nah, tinggal adalah momentum selanjutnya nih terkait dengan revisi undang-undang perburuhan dan juga terkait dengan bagaimana regulasi ojol di Indonesia. Nah, kita sedang menunggu nih, gitu kan. Nah, sejauh ini sih komunikasinya bagus. Kemarin bahkan teman-teman ojol sudah diundang lagi tuh, oleh pihak kementerian untuk diskusi kembali. Termasuk juga adalah di buruh itu ada namanya lembaga kerjasama tripartit. Forum LKS Tripartit Nasional. Ya, ada provinsi, ada juga daerah. Kalau LKS Tripartit Nasional itu SK-nya Presiden. Ya, terdiri dari 15 pimpinan buruh, 15 pimpinan perusahaan, dan kemudian dari pemerintah lintas kementerian. Ya, itu forum sangat strategis karena memberikan pertimbangan kepada Presiden. Saya pernah jadi anggotanya tahun 2012-2015. Selama ini forum itu jarang sekali menteri hadir. Yang hadir sekelas dirjen, ya yang mimpin lah gitu kan, dirjen, bahkan kadang-kadang cuma direktur lah. Nah, dalam beberapa kesempatan, dalam mengambil keputusan upah minimum dan lain-lain, menteri mau hadir. Menteri hadir, diajak diskusi sampai tuntas segala macam. Artinya memang. Nah, kedua adalah kita melihat menteri ini, kalau menteri-menteri sebelumnya, ketika ada sebuah aturan dari atas, ya dia iya aja tuh, jalanin gitu. Dan kadang kita kadang tripartit ini hanya menjadi sebuah simbol. Udah diajak diskusi, ya kalau tripartit yang lawan diajak forum yang lain, diundang oleh kementerian, seolah sudah ada diskusi, sudah ada partisipasi publik lah gitu kan. Dan ketika ada masalah di bawah, menteri takut untuk mencari solusi ke atas. Nah, yang kita hari ini adalah terkait upah segala macam, menterinya mau untuk berkomunikasi, mencari solusi, berkomunikasi dengan Menko-nya atau langsung dengan Presiden. Nah, ini satu keberanian itu kan, perpaduan kerja yang rapi, yang cukup bagus ya, antara menterinya yang punya kemampuan dan lobby-lobby. Nah, kemudian si wamennya di tengah situasi industri yang lagi kacau segala macam, nah dia main di lapangan tuh, segala macam. Ya, kita melihat lah sepak terjang wamen ini aktif luar biasa. Walaupun ya dia gaya aktivis, saya pikir yang satu gaya akademisi, yang satu gaya aktivis, yang satu main konten. Perpaduan yang match ini Bang ya, satu ke lapangan, satu ini kan. Nah, tinggal memang tadi kita melihat ya sudah ada gebrakan, tapi gebrakannya belum signifikan. Nah, signifikannya memang ya tadi nih, dengan adanya revisi undang-undang. Hanya saja problemnya revisi undang-undang itu sekarang bolanya di legislatif. Ya, betul. Bukan di inisiatif legislatif. Ini yang kita juga agak ngeri. Kalau wamen si menterinya dan wamennya udah oke. Nah, ini ketika udah oke. Nah, ini sekarang bolanya di legislatif. Nah, legislatif kan
yang perlu dipegang banyak. Iya, betul. Nah, ini yang kita juga, ya kita lagi ngawal terus lah. Kita dari dulu lagi bikin draft revisi undang-undangnya segala macam. Banyak gagasan-gagasan. Ya, banyak gagasan-gagasan yang mau kita luncurkan, mulai dari peningkatan kesejahteraan, termasuk juga adalah mengubah ekosistemnya, mengubah relasi hubungan antara negara, bisnis, dan sosial. Ini menarik nih. Iya. Kapan-kapan kita bahas lah. Boleh. Nanti bicara nanti tentang session berikutnya yang kita nanti masih kita bicara tentang ideologi masa depan gitu kan. Karena gini, ini berangkat bukan hanya kita menyelesaikan masalah PHK, tapi bagaimana negara, ya kan problem lalu itu negara tunduk sama oligarki. Problem utamanya itu. Problem utama. Hari ini sedang kompromi negara oligarki. Iya, kompromi ya. Nah, kita berharap ke depan gitu kan, seperti negara welfare state gitu. Ketika negara dan buruh, kayak di Norwegia lah, mereka punya tabungan rakyat, tabungan negara itu 30.000 triliun. Khusus Dan beberapa negara lainnya sama, mereka punya tabungan jaminan sosial gede banget. Kita BPJS Naker, kali ini baru sekitar 700-800 triliun. Malaysia udah 4.200 triliun. Singapura udah 7.200. Cina udah puluhan lah. Nah, kalau kita masih tertinggal. Nah, kalau mau bangun Indonesia dengan sistem, bukan hanya dengan figur Prabowo, tapi dengan sistem. Kita buruh pengen ke depan. Iya. Bangun sistem, artinya bagaimana oligarki ini nggak boleh mendominasi lagi negara ini. Ketika dia mendominasi, maka legislatif dan juga eksekutif semua tunduk sama kepentingan oligarki. Ini nggak boleh. Tapi bukan dengan cara menjatuh-jatuhin, tapi dengan sistem. Dengan sistem bagaimana mengatur ulang relasi antara hubungan negara, bisnis, dan sosial. Sosial di memang ya belum terlalu kuat, karena kalau di Eropa itu kan sosial itu adalah gerakan buruh. Di Indonesia sosial masih gerakan agama. Nah, tantangan juga buat gerakan agama. Bagaimana kemudian gerakan agama ini ya masuk ke sistem tadi tuh. Bukan sekedar agama itu sebagai pelengkap. Nah, hari ini kan NU, Muhammadiyah ataupun kelompok agama lainnya, dia hanya sebagai pelengkap. Tidak masuk dalam sebuah relasi yang substansi. Nah, kita pengen buruh dorong seperti itu. Kita tidak ingin buruh itu kuat menjadi kemudian negara ini berubah aliran dari keluar dari Pancasila. Enggak itu. Kita juga pengen negara kuat, tapi kuatnya negara itu bukan jadi pasis. Betul. Kita juga pengen bisnis kuat, oligarki kuat, tapi bukan kemudian dimendominasi. Nah, ini saling mengisi tuh. Itu harapan kita dari kaum buruh. Kolaborasinya lebih ini lagi. Nah, itu tuh. Dengan cari catatan, investasi itu buat segala-galanya. Bahkan ketika kita punya cadangan jaminan sosial, dan Norwegia itu kuatnya karena dia cadangan jaminan sosial yang kuat, kemudian uang hasil minyaknya itu ditabung luar biasa. Baik, 30.000 triliun. Gede banget itu. Oke Bang, tadi kita sudah membahas terkait masalah buruh dalam sisi faktor pekerja online. Nah, kita tidak luput juga Bang terkait masalah kisruh yang belakangan muncul, masalah PHK ya, masalah besar-besaran ini Bang. Jadi banyak sektor industri yang tidak terekspos. Ini kan banyak yang gulung tikar, dan kemudian PHK ini terlalu besar, dan ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu faktor efisiensi. Nah, ini pandangan Abang ini seperti apa sih Bang memandang ini terkait maraknya isu PHK yang banyak, terus sektor industri yang tutup itu Bang. Pandangan Abang bagaimana kira-kira Bang? Ya, kita mesti mendalami dulu apa penyebab terjadinya PHK tersebut. Ya, yang pertama adalah melalui Omnibus Law itu diberi kemudahan adanya PHK. Betul. Ya, tadinya itu dipersulit. Orang kalau PHK itu harus ada uang ganti rugi biasanya. Persetujuan dari pekerjanya atau serikat pekerjanya. Ya, atau minimal dari pengadilan hubungan industrial. Nah, hari ini enggak. Tidak. Kemudian motivasi untuk mem-PHK itu lebih mudah. Kalau dulu kan ya efisiensi, ya kan. Hari ini mencegah efisiensi juga, mencegah terjadinya kebangkrutan itu bisa mem-PHK. Sangat abu-abu banget. Jadi apapun alasannya, perusahaan itu bisa mem-PHK. Yang kedua, nilai pesangonnya juga kecil. Kalau dulu namanya 2 PMTK, gitu kan, orang bisa dapat 32 kali gaji. Nah, hari ini Bang dapat cuma 5 kali, 3 kali, bahkan bisa nggak dapat sama sekali. Nah, ini momentum buat perusahaan-perusahaan nakal untuk dia mem-PHK karyawannya. Satu, memindahkan status yang tadinya pekerja tetap menjadi
outsourcing atau kontrak. Oke. Satu, ini mumpung masih ada undang-undang ini. Iya. Yang kedua adalah kesempatan untuk merelokasi. Mumpung undang-undangnya dipermudah dan uangnya kecil sanggupnya, mereka kemudian relokasi dari Jabodetabek ke Kendal, Brebes, ya ke macam-macam lah, ke Jepara dan seterusnya lah. Nah, itu masif tuh, gitu kan. Jadi kalau memang ada informasi PHK, iya. Karena tadi motifnya satu ini gitu. Iya. Nah, yang kedua motifnya tadi, ketika memang perusahaan tersebut udah nggak bisa eksis lagi karena hasil produksinya itu baik elektronik, otomotif, tekstil, garment itu, terutama itu ya, gitu kan, udah nggak bisa lagi diserap oleh masyarakat. Karena masyarakat daya belinya rendah. Kenapa daya beli masyarakat rendah? Karena upahnya kecil. Okay. Nah, yang terakhir adalah kebijakan ngawur dari Jokowi lagi, ketika terutama di tekstil, garment, ya udah tahu kita lagi sulit nih bertahan nih, dipermudah masuknya impor garment. Iya, oke. Ya habis, makanya Sritek gitu. Ya, Bang, ya? Bukan Sritek. Oh, bukan Sritek aja. Yang lain-lain. Yang lain-lain juga banyak. Ya, habis. Okay. Ya sekarang ya baju ya, mana saya ngobrol dengan teman-teman tekstil garment ya. Di sini misalkan ya harga kain aja per meter misalnya 25.000. Dari Cina 25.000 udah jadi baju. Iya. Bener. Nah, ini kemudahan. Sekali lagi adalah ini Jokowi sebenarnya kerja buat siapa sih? Iya. Balik lagi ke sebelumnya makanya. Nggak mungkin PHK ini sekarang. Akhir tadi ya bahwasannya hari ini kita banyak PHK segala macam ini satu ya, bukan hanya kesalahan Pak Prabowo yang gagal untuk mengadaptasi cara cepat gitu kan. Tapi memang ini 10 tahun kemarin udah bener kacau. Ya, berarti memang kan impact dari rejim sebelum ini luar biasa sampai ini, Bang. Gitu kan. Kemudian Bang, terkait skema upah minimum kita hari ini, Bang. Ini relevan nggak sih? Pada hari ini pemerintah setelah May Day kemarin menetapkan upah minimum ya. Ini relevan Bang? Tidak Bang, dengan kebutuhan masyarakat saat ini kira-kira Bang? Ya, yang dibilang sejahtera itu ada 3 parameter. Satu, punya pekerjaan yang layak. Yang kedua, punya pendapatan yang layak. Yang ketiga, punya jaminan sosial. Nah, hari ini posisinya problemnya adalah status kita pekerjaan itu nggak layak. Ini satu problem. Dia hari ini kerja, tiba-tiba besok di PHK, gitu kan. Yang kedua, jaminan sosial kita nggak layak. Nah, ketiga baru pendapatannya. Artinya memang bicara sejahtera itu tuh mesti dibenahin. Nah, kita bahas dulu nih yang masalah upah, gitu kan. Nah, dari mulai 2015 sampai dengan 2025 ini, sistem perhitungan upah itu tidak lagi berdasar survei kebutuhan hidup layak. Saya kemarin sempat survei ya gitu kan, pakai mekanisme yang lama, pakai hitungan 2015, upah 2025 ini harusnya sudah mencapai 7 juta. Harusnya. Tapi faktanya 5 jutaan. Iya. Gitu kan ya. Artinya tadi ketika selisihnya lumayan besar, ya kan. Ya akhirnya pendapatan kita nggak berkualitas. Iya. Kalau pendapatan nggak berkualitas, sekali lagi siapa mau beli? Mohon maaf gini, ini paling gampang contohnya nih. Kalau si buruh dia punya upahnya berkualitas, berkualitas. Lanjut nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Maka pagi-pagi dia tuh, mohon maaf nih, makan pagi pun dia beli nasi uduk. Nasi uduk, ya. Kemudian kalau dia nggak sempat nasi uduk di rumahnya, dia beli nasi uduk di sekitar kantor, pabrik lah. Entah itu nasi uduk, lontong sayur, atau gado-gado. Ya. Tapi kalau dia nggak berkualitas, maka dia makannya di rumah. Yang kedua, kalau dia uangnya nggak cukup, maka dia bawa bekal dari rumah. Ya, kalau dia uang cukup, dia jajan di sekitar malam, sama juga. Kalau uangnya dia ada kelebihan uang, ya, apalagi dia bisa lembur segala macam, maka dia malam itu beli nasi goreng, beli pecel lele, atau beli sate. Artinya apa? Kalau pendapatannya berkualitas, maka UKM itu hidup. Iya. Tapi ketika hari ini buruh nggak berkualitas, mohon maaf, yang jual nasi uduk di pagi hari, yang jual siang jual mie ayam, cek aja semua. Yang jual mie ayam biasanya 10 kilo, laku cuma 5 kilo. Yang biasa 5 kilo, wah bang 3 bungkus, 3 kilo udah bagus lah. Iya. Dan semua sama, semua ngeluh. Sederhana, basis dari karena upah tadi. Gitu kan. Maka kita berharap besar kepada Prabowo ini, kembalikan tuh sistem upah tadi, menggunakan sistem KHR. Nah kita lagi nunggu nih, keseriusan dari Pak Prabowo dan juga melalui menterinya. Yuk,
mulai tahun ini udah pakai sistem KHL lagi tuh. Iya. Sistem hidup apa namanya, survei KHL 64 item namanya. Gitu kan. Ya minimal ke depan ketika teman-teman buruh teriak itu ya tidak meneriakan narasi yang sama-sama lagi kan Bang, kira-kira begitu. Nah memang gini, ya kalau di kita problem terbesar ini kan bukan hanya upah, tapi juga pendapatan itu bukan hanya upah, tapi bonus. Nah, di beberapa sektor itu lumayan ya, kayak di otomotif mereka masih dapat tuh bonus sebulan gaji, 2 bulan gaji, bahkan bisa 4 bulan gaji. Kalau 4 bulan gaji, udah pasti dia beli mobil, beli motor, udah pasti tuh. Anaknya bisa kuliah lebih bagus, karena 4 bulan gaji lumayan. Kalau gaji UMP 6 juta, 4 bulan gaji dia bisa dapat 24 juta, bisa benerin rumah. Nah, kita berharap seperti itu. Perusahaan-perusahaan itu mau memberikan bonus, bukan hanya upah layak, tapi juga mau memberikan bonus. Dia mau melakukan sebuah namanya redistribusi profit. Nah, problem terbesar kemiskinan hari ini adalah tidak terdistribusinya kekayaan dan profit dalam konteks industrial, tidak terdistribusinya profit secara fair kepada buruh. Gitu kan. Nah, kita berharap besar perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, ayo sharing profit. Tapi problemnya kita bergantung sama asing. Kalau Jepang, perusahaan yang dari Jepang relatif dia masih mau tuh, ya. Karena bicara dia long term, dia investasi long term. Tapi kalau yang dari Cina, Taiwan itu dia sikat-sikat aja hari ini. Nah, ini yang dalam Omnibus Law, nggak semuanya juga suka dalam Omnibus Law perusahaan. Beberapa perusahaan-perusahaan yang memang dia baik-baik, itu dia ini kacau nih dengan Omnibus Law ini. Justru tidak memberikan ketidakpastian, dan survei dari berbagai lembaga survei, penyebab masuk investasi Indonesia bukan karena masalah upah, tapi karena korupsi, karena infrastruktur yang nggak jelas, segala macam. Ini bukan masalah buruh. Iya. Oke Bang, ini mungkin jadi segmen terakhir Bang. Perlu disampaikan kepada pemirsa Kopi Tarik terkait langkah konkret nih Bang. Langkah konkret aspek untuk memenuhi harapan dari para buruh yang ada di Indonesia ini ke depan seperti apa Bang? Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Ya, kita nuntut ya, by sistem, by undang-undang, yaitu revisi undang-undang perburuhan. Ini momentum nih, revisi undang-undang perburuhan. Apa sih mau direvisi ya? Substansinya perbaikan undang-undang, ya kembalikan lagi semangat menyusun undang perburuhan itu seperti semangat dalam pembukaan UUD 45. Tujuan nasional yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi, mensejahterakan. Betul. Gitu kan. Nah, mencerdaskan, saya mau sampaikan di forum ini, itu bukan tugasnya perusahaan, tugas negara. Betul. Sistem pemagangan itu harus diperbaiki. Orang yang masih kuliah atau masih sekolah, silakan magang, nggak apa-apa. Kencengin agar ketika dia lulus sekolah, lulus kerja, dia punya kemampuan, punya skill. Masalah lama teori lah. Oke. Tapi statusnya adalah masih sekolah. Masih sekolah. Ya, agar memang dianggap siswa ini dan juga mahasiswa ini punya kemampuan ketika lulus, gitu kan. Entah itu bahasanya, skill segala macam lah. Nah, yang kedua, mensejahterakan dari mulai penciptaan lapangan pekerjaan, ini bukan tugas investor penciptaan lapangan pekerjaan. Kita diskusi dengan beberapa peneliti muda, bahkan sudah ada harus konsep yang namanya konsep job garanti. Ini menarik juga nih. Iya, benar tuh Bang. Job garanti, kepastian kerja bagi seluruh warga negara. Ya. Artinya adalah setiap orang yang menyatakan siap jadi presiden, maka dia harus punya program. Oke, gue presiden, lo gue jamin kerja. Ini tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 272. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab negara menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Negara nggak boleh pakai uang negara sebesar-besarnya, tapi membangun lapangan pekerjaan, bukan investor, ya kan? Bisa pakai perangkat BUMN, BUMD, BUMDes, BLU silakan. Iya. Ya, saya diskusi dengan peneliti muda LIPI, dia punya konsep itu, gitu kan? Nah, yang termasuk adalah yang ketiga, jaminan sosial. Nah, saya kemarin diskusi dengan Wamenkomdigi, Pak Angga Prabowo, gitu kan? Pak Angga, setelah MBG ini kita minta yang kedua adalah jaminan kesehatan gratis. Ya, karena hari ini gue lagi khusus untuk pekerja ini Bang ya? Seluruh Indonesia, seluruh rakyat, Indonesia. Gitu kan. Iuran 4% dari perusahaan dan iuran 1% dari buruh alihkan untuk JHT. Ya. Karena hari ini melalui Menkes ini sedang menerbitkan yang namanya sistem KRIS, kamar rawat inap standar. Ya, ini lagi perdebatan ditunda nih, harus 1 Juli berlaku. Ini tunda menjadi Desember. Dengan KRIS ini jumlah kamar di
di apa namanya di perusahaan di rumah sakit itu akan berkurang. Nggak dikurangin aja, pasien BPJS itu terlantar. Ketika dikurangin, ini pasien BPJS akan makin susah masuk, sehingga kemudian dipaksa naik menjadi pasien swasta, ke asuransi. Jadi kita melihat ada motif dari asuransi swasta untuk bagaimana dia bisa eksis. Apalagi di kewajiban, ya hanya 60% kamar buat peserta BPJS, ini ngawur, ganti Menkesnya. Dan kemudian kenapa dialihkan ke program BPJS Naker, agar BPJS Naker ini gitu kan, dia kemudian menjadi instrumen pembiayaan. Gitu kan. Dia menjadi salah satu penopang gerakan ekonomi negara itu, ya uang rakyat tadi, seperti dengan negara welfare state gitu kan. Nah, kalau hari ini aset dari BPJS Naker hanya 800 triliun, karena tadi iuran pensiunnya kecil banget. Kenapa di negara ini bisa gede? Nah, itu kita minta alihkan itulah. Nah, yang ketiga, melalui perbaikan upah gitu kan. Upah adalah jantungnya buruh dan juga urat nadi dari ekonomi Indonesia. Karena ekonomi Indonesia basisnya adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini basisnya adalah kualitas pendapatan. Kualitas pendapatan itu basisnya adalah upah pekerja formal. Nah, ini yang kita berharap pesan ini bisa diterima oleh Pak Prabowo, dan kalau dia mau serius, jadi sejalan nih dengan tadi yang pernah Gus Dur lakukan dan SBY lakukan. Tidak dilakukan oleh presiden ini, Bang. Itu mimpi buruk lah itu. Oke. Bang, terakhir Bang, mungkin bisa berikan sedikit pesan untuk generasi muda yang hari ini, terus terang Bang, kita generasi muda ini lagi kalang kabut Bang, cari pekerjaan sulit, ekonomi sulit. Tolong Bang, berikan pesan-pesan bagaimana ke depan ini Bang. Ya suka nggak suka kita harus belajar, harus baca sejarah gitu kan, bahwasanya ketika generasi muda ini nggak peduli dengan negara, negara kemudian ini lemah, dibiarkan begitu saja, ini bahaya. Tugas kita bagaimana menguatkan kembali peran negara. Negara harus hadir dalam sisi pendidikan, kesejahteraan, tanggung jawab mencerdaskan. Tanggung jawab kesejahteraan itu bukan tanggung jawab pribadi. Kita bersaing secara pribadi, yang bisa bersaing itu nggak lebih dari 10%, 20%, dan seterusnya lah. Tapi sebagian besar ini perlu kehadiran negara, dan negara maju sudah melakukan. Nah, maka yuk, bagi teman-teman generasi pemuda, teman-teman mahasiswa, yuk, anak-anak muda yang hebat itu adalah anak muda yang memang dia bisa mencari solusi buat dirinya, buat keluarganya, buat negara. Ya, artinya generasi pemuda saat ini jangan tinggal diam, jangan hanya wait and see. Kita harus dan kemudian aktif di organisasi, organisasi kemahasiswaan, yuk benahi negara melalui dukung negara kalau baik, dan kritik negara sekeras-kerasnya kalau negaranya melenceng dari tujuan awal di negara ini. Sepakat. Ya, begitulah teman-teman generasi pemuda, sedikit pesan dari Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan obrolan kita ternyata tidak terasa Bang. Sudah hampir 1 jam kita membahas tentang buruh. Kopi belum habis. Kita minum Bang. Tarik dulu biar asik. Kita kopi dulu, semakin ditarik semakin diasik. Mungkin teman-teman atau rekan pemirsa Kopi Tarik pada hari ini banyak kita mendiskusikan terkait buruh, dan juga kita sudah mendengar langkah konkret seperti apa yang akan dilakukan oleh teman-teman serikat ini. Kita harus dukung dan jangan ambil sikap diam dalam melihat kondisi negara Indonesia saat ini. Dari saya selaku host Kopi Tarik mengucapkan terima kasih dan salam Kopi Tarik. Semakin ditarik semakin asik. Mantap. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa.